Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati yang berbahagia dan yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk membedah tata cara kehidupan kita yang lebih baik lagi dalam hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat. Maka pada pembahasan ini kita akan bahas tentang masalah akhlak, dan untuk referensinya kita buka melalui kitab Akhlaqul Banin jilid yang ketiga. Pada pembahasan ini kita akan mulai dari halaman 4, yaitu Muqaddimatul Kitab, artinya pembukaan kitab. Ayo kita buka halaman 4. Silakan anak sekalian bisa boleh sambil menulis terjemahannya per kata di dalam kitab ini. Nanti akan bagus jelaskan secara rinci per katanya, kemudian per kalimatnya, dan penjelasan per paragrafnya, sehingga anak sekalian bisa memahami isi kandungan kitab ini. Dan harapan besar dari kami dari sekolah itu anak sekalian bisa menerapkan akhlak yang sesuai dengan diterapkan dalam kitab ini. Untuk lebih awalnya, mari kita mulai pembahasan kitab ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, guru-guru kita, serta pengarang kitab Akhlaqul Banin jilid 3 ini. Ila ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Syai'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita bahas bareng-bareng dari halaman 4. Ayyuhal waladul ajizu, ayyuhal waladu, wahai anak-anak al-azizu yang mulia. 1. Innallah, sungguhnya Allah, khalaqan nasa, telah menjadikan manusia, fi hadzal alami, di alam ini, di dunia ini, wa faddalahum, dan memuliakannya, alal hayawanati, melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain, al hayawanati, melebihi binatang. Apa dilebihkannya? Bil akli, dengan punya akal, wadini, dan punya agama, walisani, dan dengan punya lisan, punya mulut, wal akhlaki, dan dengan akhlak. Ada 4 kelebihan manusia bisa dibandingkan dengan hewan yang hidup di dunia ini. Sama, manusia adalah makhluk Allah yang hidup di dunia ini, hewan juga sama makhluk Allah yang hidup di dunia ini. Namun yang membedakan manusia dengan hewan, manusia punya akal, manusia punya agama, manusia punya lisan, manusia punya akhlak. Nah, itu yang membedakan kita dengan binatang. Oleh karena itu, mari kita terapkan akal kita menjadi akal yang bisa memilah dan memilih mana yang jelek dan mana yang buruk. Mari kita terapkan agama kita, jalankan perintah agama dan jauhi larangan agama. Mari tutur kata kita diatur, ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang menyenangkan. Jangan mengucapkan tutur kata yang kurang baik, tutur kata yang tidak santun, tutur kata yang menyakitkan. Wal akhlaqi, dan mari kita terapkan akhlak yang baik dari sejak saat ini kita mulai, ya. Oke, kita bisa mulai itu dengan 4-4-nya secara estafet dari saat ini. Wa qad ja'alal islamu
wa qad ja'ala dan telah menjadikan al-islamu Islam telah menjadikan lil akhlaqi pada akhlak, ya, lil akhlaqi karena akhlak, al makana pada tempat, al arfa'a yang tinggi, min inayatihi dari inayahnya, dari kedudukannya. Agama Islam, ya, dengan menerapkan pendidikan akhlak ini mendudukan manusia menjadi tingkatannya lebih tinggi dalam kedudukannya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain, baik itu hewan yang ada di dunia ini maupun malaikat, jin, dan iblis yang ada di alam ghaib. Manusia lebih mulia, kita ini anak sekali lebih mulia dibandingkan mereka semua. Kenapa? Kita punya akal, kita punya agama, kita punya mulut, kita punya akhlak, lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, wa aujabaha, maka agama Islam mewajibkan pada hamba-hambanya alal fardi, baik secara individual, wal mujtamai maupun secara golongan, secara kelompok, secara organisasi. Apa yang diwajibkannya? Ya, li'annaha daruriyatun listikmal hayati wal al-fardiyati wal istimaiyah. Kenapa diwajibkan seperti itu? Karena yang akhlak ini merupakan hal yang pasti, doruri, yang pasti terjadi, yang pasti kita alami, yang pasti kita lakukan. Listiqomatil hayati, dalam kehidupan ini, dalam istiqomah menjalankan kehidupan ini, dalam rentang kehidupan kita di dunia ini. Al-fardiyati wal istimaiyati, baik secara individu maupun secara kelompok atau golongan. Islam ini menerapkan akhlak ini. Kenapa? Kita ini pasti hidup di dunia, ya. Kita hidup di dunia pasti punya hubungan sosial, punya sentuhan satu sama lainnya, bersentuhan dengan orang lain, bersentuhan dengan teman, bersentuhan dengan keluarga, bersentuhan bertemu tatap muka dengan bapak dan ibu guru. Oleh karena itu ada etika tata caranya tentang hal itu. Nah, fal insanu yadur nafsuhu idza kana syai'al akhlaqi. Fal insanu, maka manusia yadurru akan menjadi bahaya nafsahu pada dirinya sendiri idza kana syai'al akhlaqi, tatkala manakala jelek akhlaknya, ya. Manusia akan menjadikan super bahaya, menjadikan awal bahaya manakala akhlaknya jelek. Wa yusidu, dan bisa menjadikan kerusakan aktsar amalihi, bisa menjadikan rusaknya banyak amal, banyak perbuatan, banyak sikap. Idza kana kadzuban hasudan, manakala kita suka berdusta, manakala kita suka iri hati, benci pada orang lain, merasa apa? Merasa iri pada orang lain, suka membual, ya. Syiririan muraiyan, melaksanakan kejelekan yang apa? Yang real, ya. Melaksanakan kejelekan di apa kehidupannya, ya. Jadi manusia itu akan jadi rusak amalnya, akan jadi jelek perbuatannya manakala dalam hatinya ditanamkan atau tertanam sikap dusta, sikap hasud, dengki, iri hati pada yang lain, serta keniatan serta akal pikiran yang jelek dalam hidupnya. Wa kadzalika, dan demikian juga al-mustama'ul basyariyu, organisasi kelompok manusia kemasyarakatan, yadurruhu akan menjadi bahaya
intisyaru hadil akhlakil fasidati, dengan sebab apa? Tumbuhnya akhlak yang jelek. Manakala manusia ini kumpul perbuatnya jelek semua, manakala manusia ini kumpul hasud semua, hoax semua, mengucapkan kata-kata yang tidak baik semua, saling iri dengki, saling mencaci, saling menghina, ya, saling menjelek-jelekan, fa'isuna daiman fi hisamin wa nizain wa tafakhurin wa taqatulin. Maka kalau sudah manusia seperti ini kehidupannya, maka ada kehidupan yang selamanya dalam permusuhan. Kalau semuanya rasa dengki, rasa iri, rasa tidak percaya, dendam, maka yang ada permusuhan. Kalau sudah permusuhan, bagaimana dunia ini? Hancur dunia ini, rendah dunia ini. Yang ada apa? Saling berupaya menyakiti, saling berupaya untuk membunuh satu sama lainnya. Oleh karena itu, marilah wahai anak sekalian, santriwati SMB Jati, mari kita semua diniati mempelajari kitab Akhlakul Badi ini dalam rangka mengubah diri kita menjadi yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Mari kita berubah dari situasi yang kita hidupnya mungkin pernah berbuat jahat, berkata-kata yang tidak baik, membuat kelompok satu sama lainnya. Mari kita ubah menjadi saling asah, saling asuh, menghormati orang yang lebih dewasa, menyayangi pada orang yang lebih muda, menyayangi adik-adik kita yang kelasnya di bawah kita, menyayangi adik-adik kita yang ada di SD dan TK, menyayangi adik kita semua yang ada di rumah. Indah dunia ini kalau kita yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Indahnya kehidupan ini. Oleh karena itu, wa kamih tamal Islam bid'awati ilal halakisani. Oleh karena itu banyak sekali pentingnya kita yang beragama Islam ini, ya, pentingnya Islam bid'awati ilal halakisani, untuk mengajak kepada akhlak yang baik. Agar Islam mengajak kita semua santriwan-santriwati ini untuk berakhlak yang baik. Untuk apa? Untuk kita bersikap lebih baik lagi ke depannya, dan kita menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik, wasa'adati, menjadikan kehidupan yang baik, wa tahdhiri minal akhlaqi sayyati, dan menjaga jangan sampai kita tergelincir kepada etika tatanan moral yang jelek. Lita'syil wasyakoyah. Oleh karena itu mari kita semua untuk mengubah diri agar kehidupan kita ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat ke depannya. Wa audahalana wasilataini miwasail himayati min fasadil akhlaqi. Dan kita semua Islam menjelaskan lana bagi kita semua wasilatain sebagai perantara min sa'il himayati min fasadil akhlaqi. Islam mengarahkan kita semua agar kita berkehidupan baik. Jadi agama Islam menjadi wasilah kehidupan kita menjadi agar lebih baik lagi. Coba kita tengok sejarah sebelum Islam masuk ke dalam kota Mekah. Bagaimana kehidupan orang-orang Mekah? Satu sama lainnya saling membunuh. Kekuasaan itu yang paling yang menjadi dominan mereka berkuasa. Kekuatan itu yang menjadi dominan mereka berkuasa. Antara yang muda dengan yang tua tidak ada tata krama. Anak-anak laki-laki dihidupkan dengan begitu saja, sedangkan anak perempuan dibunuh.
bayi yang baru lahir perempuan dibunuh. Kehidupan manusia seperti kalbahaim, seperti binatang, satu sama lain saling membunuh. Kemudian wanita dianggap sebagai bahan apa? Bahan rebutan. Nah, ini kehidupan manusia kalbahaim, seperti binatang. Lalu datanglah Islam menjadi wasilah manusia menjadi terbaik tentunya ini. Oleh karena itu mari kita semua anak sekalian diniati kita belajar di SMP Gunung Jati ini ingin menjadi orang yang lebih baik dan menjadi generasi yang bisa menyampaikan ke generasi berikutnya lebih baik lagi. Kita hidup di dunia ini sementara, ya. Jadikanlah kehidupan kita ini menjadi perantara bagi kehidupan kebaikan di masa yang akan datang, sehingga kehidupan di negeri kita ini akan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan niatan yang baik, dengan pelaksanaan yang baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan melalui pembahasan kitab Akhlakul Badan ini bisa menjadikan kebaikan bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi sekolah kita, dan bagi semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian, kita semua adalah orang yang bisa bermanfaat bagi lingkungan yang ada, orang yang bisa menanam dan menebarkan kebaikan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini semua dapat kita laksanakan dari pembahasan kita ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat diterapkan bersama-sama, mulai dari diri kita masing-masing, kita tebarkan kepada orang lain, sehingga kehidupan yang ada di lingkungan kita menjadi baik. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan kita semua menjadi bisa, dan SMP Gunung Jati pasti bisa. Sekian saja dari pembahasan pada saat ini. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.